Untuk kali ini mengenai perhitungan sifat koligatif larutan elektrolit. Contoh soalnya seperti ini. Tentukan titik beku dan titik didih larutan yang dibuat dengan melarutkan 82,2 gram kalsium klorida dengan Mr 111 gram per mol dalam 400 gram air. Diketahui Kf dan Kb-nya. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, karena dia merupakan larutan elektrolit, nah maka rumusnya seperti ini. Kenaikan titik didih atau delta Tb itu sama dengan molalitas dikali Kb dikali I. Ini adalah faktor Van Hoff. Karena di sini yang ditanyakannya adalah titik didih larutan, maka Tb larutan sama dengan Tb pelarut ditambah delta Tb. Nah, kemudian untuk penurunan titik beku atau delta Tf itu sama dengan molalitas dikali Kf dikali I. Nah, karena yang ditanyakan adalah titik beku larutan, maka sama dengan Tf pelarut dikurang delta Tf. Lalu langkah berikutnya, karena dia merupakan ini larutan elektrolit, nah kita uraikan, mencari I dulu, kita uraikan CaCl2 ini. CaCl2 kita uraikan menjadi Ca2 plus tambah 2 Cl nih. Maka M-nya di sini sama dengan 3 ya, 3. Nah, untuk rumus I, itu sama dengan 1 ditambah N dikurang 1 dikali derajat ionisasi. Karena ini CaCl2 ini merupakan elektrolit kuat, maka derajat ionisasinya sama dengan 1 kali I, kembali ke sini sama dengan 1 ditambah N-nya 3 dikurang 1 dikali 1, maka sama dengan 1 ditambah ini 3 kurang 1, 2 dikali 1, 2, maka sama dengan 3. N-nya sama dengan 3. Kemudian kita mencari molalitas. Nah, untuk molalitas itu rumusnya molalitas sama dengan mol dibagi massa pelarut dalam satuan kilogram. Nah, di sini molnya belum diketahui dalam soal, maka kita mencari molnya terlebih dahulu. Rumus mol gimana? Mol itu sama dengan massa daripada CaCl2 dibagi Mr CaCl2. Masanya berapa? Di soal 82,2 gram dibagi Mr-nya 111 ya, 111 gram per mol. Maka sama dengan hasilnya 0,74 mol. Nah, setelah itu kita kembali ke molalitas. Molnya 0,74 mol, 0,74 mol dibagi P ini 400 gram diubah ke kilogram, berarti 0,4 kilogram. Maka sama dengan setelah dibagi-bagi 1,85 molar. Nah, sudah dapat molalnya, kemudian I-nya sudah dapat, lalu kita masukkan ke rumus ini. Nah, jadi delta Tb sama dengan molalitas dikali Kb dikali I, sama dengan molalitasnya tadi berapa? 1,85 tadi lah, ini 1,85 molal
dikali KB. KB-nya berapa? 0,512 ya. 0,512 derajat Celcius per mol, lalu dikali I-nya 3. Maka sama dengan, kalau dihitung 2,8 ya, 2,84 derajat Celcius. Maka TB larutan itu sama dengan rumusnya ini, TB pelarut ditambah delta TB. Nah, TB pelarut ditambah delta TB. TB pelarutnya berapa? Pelarut air kan 100 derajat Celcius. Nah, 100 derajat Celcius ditambahnya ini 2,84 derajat Celcius. Maka sama dengan sini 102,84 derajat Celcius untuk TB larutan. Nah, kemudian kita ke TF larutan ya. Berarti kita mencari dulu delta TF. Sama aja maksudnya, delta TF sama dengan molalitas dikali KF dikali I. Molalitasnya tadi 1,85 dikali KF. KF dalam soal tadi 1,86 derajat Celcius per mol kali I 3 tinggal molnya sama dengan, setelah dihitung sama dengan di sini 10,323 derajat Celcius. Nah, kemudian setelah dapat ini, kemudian kita lanjutkan ke TF larutan sama dengan rumusnya tadi, TF larut dikurang delta TF. TF larut berapa? Titik beku air 0 derajat Celcius dikurang 10,323 derajat Celcius. Maka sama dengan di sini negatif 10,323 derajat Celcius. Nah, ini hasilnya. Sekian.